Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara. Jadi dalam video ini saya akan kembali unboxing sebuah IP kamera. IP kamera yang harganya sangat murah namun dengan banyak fitur canggih yang ada di dalamnya ya. Di video ini selain saya melakukan unboxing, saya juga akan melakukan testing secara langsung IP kamera ini. Jadi bagaimana settingannya, kemudian bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana hasilnya, itu nanti akan saya informasikan di video ini. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel dan video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian like dan share video ini agar kita sama-sama bisa berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, agar durasinya tidak panjang, mari kita unboxing kamera ini. Jadi kebetulan saya juga selain beli kamera ini saya beli beberapa alat ya. Jadi ini saya akan simpan dulu. Oke. Jadi ini adalah IP kamera SmartNet kamera ya. Ini adalah IP kamera yang sangat murah, namun dengan banyak fitur canggih yang ada di dalamnya. Ini saya beli hanya dengan harga 170.000 di Shopee ya. Jadi nanti saya akan cantumkan link pembeliannya di deskripsi video ini. Jadi seperti ini tampilan sampingnya. Oke, mari kita langsung saja buka apa aja yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah buku panduannya. Kemudian ini kameranya, guys. Dan kita mendapatkan sebuah adapter ini yang sudah support di staf kontak untuk di rumah kita ya, di daerah Indonesia. Kemudian ini kita dapat klep untuk kita bisa pasang di dinding atau di mana, terserah kita ya, terserah apa namanya, sesuai dengan keinginan kita, bisa kita tempelkan di dinding. Jadi nanti seperti ini. Ini kita masukin bautnya dulu, sebelumnya dilubangi dulu dindingnya, baru masukin baut, baru bisa dipasang di sini, guys. Seperti itu. Tempel. Jadi ini adalah kabelnya ya, kabel adapternya. Di sini. Kabelnya sih lumayan panjang, mungkin setengah meter ya. Oke, jadi di dalam dusnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Mari kita pindahkan dulu.
Oke, jadi ini dia guys kameranya. Ini kamera yang bisa kita dapatkan dengan harga sangat murah, 170.000 sudah mendapatkan berbagai macam fitur canggih. Fitur-fitur yang ada di dalam kamera ini salah satunya dia bisa terkoneksi ke internet agar kita bisa memantau misalnya memantau ruangan yang ada di dalam rumah walaupun kita berada di luar rumah ya gitu. Kemudian juga ada fitur infrared di saat seumpamanya di kamar kita tidak ada pencahayaan atau gelap, jadi kamera ini mampu merekam di kegelapan juga gitu. Kemudian bisa juga mengeluarkan suara 2 arah ya di dalam aplikasi kamera ini yang kita install di handphone. Jadi kita bisa berkomunikasi 2 arah melalui handphone, kemudian suara akan keluar dari kamera ini gitu. Jadi informasi lengkapnya atau mungkin juga spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di Google, atau juga mungkin nanti saya akan tulis di deskripsi ya untuk spesifikasi lengkapnya. Kemudian karena ini adalah kamera portable, selain untuk memantau, kamera ini juga mempunyai fungsi merekam ya, merekam aktivitas. Jadi yang kita butuhkan adalah micro SD tambahan. Kita bisa beli ini kebetulan saya beli 32.000, jadi ini sudah banyak ada yang jual ya di counter-counter. Micro SD ini kita butuhkan untuk dipasang di IP kamera ini di sebelah sini ya. Jadi fungsinya agar kamera ini mampu merekam aktivitas yang ada di dalam ruangan yang kita pantau itu. Di IP kamera ini juga memiliki fungsi yang bagi saya lumayan canggih ya. Jadi dia mampu merekam secara otomatis di saat ada pergerakan. Misalnya ada di dalam pantauan kamera ini ada sesuatu yang lewat, jadi kita bisa setting agar kamera ini secara otomatis merekam hanya di saat ada pergerakan gitu ya. Kemudian juga ada alarmnya guys, jadi bisa ada notifikasi di handphone kita jika ada pergerakan. Kemudian di dalam IP kamera ini juga ada sebuah bunyi alarm gitu, misalnya ada yang lewat, ada suara alarmnya juga. Jadi lumayan canggih ya. Oke, jadi saat ini kita langsung melakukan settingan ya. Bagaimana cara settingannya, mari kita lihat sama-sama. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kita harus menghidupkan ini dulu ya, di tombol apa namanya, di inputnya ini kita hidupkan dengan cara memasang kabelnya di sini ya, colokannya di sini. Oke, jadi ini kita tancapkan di stop kontak listrik kita. Oke, setelah kita tancapkan, kita tunggu terlebih dahulu ya. System is starting. Kita tunggu sampai ada pergerakan seperti ini. System startup completed. Access point preparing. Access point ready. Oke, setelah ada pergerakan dari kamera dan ada notifikasi suara bahwa kamera ini ready, jadi kita harus siapkan dulu aplikasinya di handphone kita ya.
kita cari di Play Store. Aplikasinya adalah Oke, kita install aplikasi V380 Pro. Jadi pastikan aplikasi V380 Pro ini sudah terinstall di HP kalian ya, seperti ini. Jadi saya tinggal buka. Oke, jadi tampilan pertama adalah tampilan untuk halaman loginnya. Jadi jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, kalian harus diwajibkan memiliki akun terlebih dahulu ya. Bagi kalian yang belum punya akun, kalian bisa buat akun di tombol register ini. Kemudian pilih saja Asia. Di sini masukkan email kalian. Pastikan email yang kalian gunakan adalah email aktif, karena akan dibutuhkan sebuah kode verifikasi ya yang akan masuk ke email kalian. Jadi kalian pada saat sudah masukkan email di sini dan mengklik verifikasi kode, maka verifikasi kode akan masuk ke email kalian dan kode tersebut dipastekan di kolom ini. Gitu. Kemudian klik next dan ikuti petunjuk selanjutnya. Di sini karena sudah saya memiliki akun, jadi saya tinggal login saja. Oke, jadi tampilan pertama akan seperti ini ya, akan langsung ada tampilan bahwa ada IP kamera yang aktif, yang siap untuk disetting, begitu. Kita bisa saja langsung klik tombol connect ini untuk men-setting, tapi biasanya kebanyakan beberapa perangkat tidak ada notifikasi seperti ini ya, jadi saya akan setting manual saja. Nanti di sini tampilannya akan kosong ya, tidak seperti ini karena ini kebetulan ada device yang sudah saya sempat settingkan dan sinkronkan di HP ini. Jadi yang pertama kalian harus mengklik tombol ini dulu, tanda plus ini di pojok kanan atas, kemudian add kamera, kemudian klik WiFi smart camera, pilih device nearby. Nah, jadi kalau IP kamera kalian sudah aktif dan siap untuk disetting, maka secara otomatis akan terlihat seperti ini ya. Akan tampil di sini dia. Hotspot dari kamera IP ini. Kita tinggal klik saja. Oke. Jadi di sini kita wajib mengkoneksikan WiFi yang ada di rumah kita, begitu. Jika kalian ingin menggunakan fitur pemantauan jarak jauh, pastikan WiFi kalian itu terhubung ke internet ya, karena untuk memantau jarak jauh dibutuhkan sebuah koneksi internet, gitu. Jika tidak ada koneksi internet dalam WiFi tersebut, maka kita hanya bisa terhubung secara lokal ya, dengan jarak maksimal 10 meter saja antara IP kamera dan handphone kita. Nah, di sini kebetulan saya ada WiFi Banjarbusa, jadi saya akan konekkan ke WiFi Banjarbusa. Di sini importkan password dari WiFi tersebut. Oke, jika sudah klik confirm. Wi-Fi connecting. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai 100%. Wi-Fi connected. Oke. Di sini kita bisa tambahkan nama, misalnya home, kemudian finish. Nah, di sini artinya kita sudah bisa terkoneksi dengan IP kamera ini ya. Dengan tanda seperti ini guys, LAN online. Ini artinya kamera kita sudah online dan terhubung ke HP kita. Hanya saja
Jika di sini tertera LAN, itu artinya ini koneksi lokal ya. Gitu. Koneksi jangkauan antara 10 meter saja dari HP kita ke IP internet, IP kamera ini. Ini karena kebetulan WiFi saya tidak terhubung ke internet ya. WiFi saya ini sebenarnya ada internetnya, cuman karena koneksinya tidak bagus, kadang-kadang putus, kadang-kadang tidak gitu, karena ya maklum WiFi saya ini nembak di tetangga sebelah ya. Jadi kalau tetangga sebelah internetnya lambat atau off, jadi WiFi saya di sini juga ikutan off gitu. Nah, misalnya kalau WiFi kalian itu ada internetnya, jadi tulisan yang tertera di sini adalah internet online. Nah, jika tertera seperti itu, artinya kalian sudah bisa menggunakan IP kamera ini dan memantau kamera ini dari jarak jauh gitu. Nah, kita coba saja klik tombol play itu. Nah, di sini karena pertama kali menggunakan kamera, maka kalian akan dimintai untuk mengatur password ya. Kita tinggal buat saja passwordnya. Passwordnya harus kombinasi huruf besar, kecil, dan angka ya. Misalnya rumahku 2020. Oke, jika sudah confirm. Nah, kita tes, klik tombol play di layar ini. Oke, jadi sudah terhubung ya. Kita bisa atur, kita bisa pantau, kita bisa gerakkan kamera ini misalnya ke atas seperti itu. Oke, bisa kita gerakkan 90 derajat ya, seperti itu guys. Hasil dari kamera ini juga lumayan jelas ya. Kamera IP dengan harga sekian sudah memberikan hasil yang maksimal, itu sangat rekomendasi. Ini kita bisa putar ke kiri, ke kanan, bisa 180 derajat ya. Oke, seperti ini. Seperti itu, lumayan lancar ya. Tapi biasanya kalau kalian terkoneksi dengan internet, misalnya kalian pantau dari jarak jauh menggunakan koneksi internet, biasanya akan ada sedikit delay ya guys. Itu juga tergantung kecepatan internet dari WiFi kalian. Oke, jadi untuk fiturnya yang pertama di sini jika kita klik more, nah di sini akan ada beberapa fitur. Salah satunya ini guys, motion track. Ini motion track jika kita aktifkan, dia akan mengikuti arah pergerakannya. Misalnya ada pergerakan di dalam pantauan kamera, dia akan mengikuti pergerakan tersebut ya. Misalnya ada kucing lewat, ada burung lewat, dia akan berusaha untuk mengikuti pergerakan tersebut ya, seperti itu. Kemudian di reply, nah di sini jadi di sini adalah menu untuk menampilkan hasil rekaman dari IP kamera ini ya. Tapi sebelumnya, jika kalian ingin menggunakan kamera ini untuk merekam, pastikan micro SD-nya kalian pasang dulu di sini ya. Itu jika sudah kalian pasang, baru IP kamera ini bisa digunakan untuk merekam. Dan hasil rekamannya bisa kita lihat di sini. Kemudian ini adalah speak. Coba kita tes. Nah, ini kebetulan karena HP saya gunakan untuk merekam layar, jadi tidak bisa digunakan ya. Ini berfungsi untuk mengobrol dua arah. Jadi jika kita tekan speak ini dan tahan, terus kita berbicara, maka suara kita akan muncul di IP kamera ini gitu. Kemudian record, ini untuk tombol untuk merecord secara manual ya. Misalnya kita ingin
segera merecord, kita tinggal klik tombol recordnya. Kemudian snapshot ini digunakan untuk mengambil gambar, jepretan gambar dalam pantauan kamera ini ya. Tapi sekali lagi, untuk record, untuk mengambil gambar, jika kamera ini belum dipasangkan micro SD, memori eksternal itu, maka fungsi itu tidak bisa kita gunakan ya. Jadi pastikan kalian harus membeli juga sebuah micro SD. Oke, kemudian di settingnya, nah di sini bisa kalian atur sendiri ya. Nah di sini di video record, nah jika kartu memorinya sudah terpasangkan di IP kamera ini, maka fungsi ini akan aktif. Jadi fungsi dari event recording ini salah satunya, ini adalah fitur yang bagi saya sangat berfungsi sekali. Karena dengan fitur ini, kamera ini akan secara otomatis merekam hanya pada saat ada pergerakan. Jadi misalnya dalam pantauan kamera ini ada sebuah pergerakan, maka secara otomatis dia akan merekam. Itu. Jika tidak ada pergerakan, dia tidak akan merekam. Fitur ini digunakan jika kita ingin menghemat kapasitas memorinya ya. Jadi tidak full selama 24 jam nonstop dia merekam. Gitu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa pilih video quality-nya. Bisa kita pilih HD atau SD. Kemudian jika nanti misalnya memorinya sudah penuh, bisa kita format ya. Atau sebelum kita format, kita bisa pindahkan dulu hasil rekamannya ke laptop kita misalnya. Nah, jika kita tidak memformat atau kita tidak memindahkan hasil rekamannya, misalnya micro SD-nya ini, memorinya ini sudah penuh, kemudian dia ada record baru, maka secara otomatis video-video atau rekaman yang terdahulu itu akan terhapus dan tergantikan dengan rekaman yang baru gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kalau ada misalnya rekaman yang penting, bisa kalian pindahkan dulu ya. Oke, dan di sini ada fitur alarm. Jadi fitur alarm ini berfungsi untuk memberikan notifikasi jika ada sebuah pergerakan di area yang kita bisa atur sendiri. Misalnya ini alarm areanya, misalnya di daerah-daerah sini. Oke, jadi misalnya ada pergerakan di daerah-daerah sini, maka kamera ini akan memberikan kita sebuah notifikasi ke handphone kita. Nah, selain ke handphone kita juga bisa mengaktifkan alarm suara dari kamera ini, misalnya seperti ini guys. Kita aktifkan. Kita confirm dulu. Nah, seperti itu guys. Jadi akan bunyi seperti itu jika ada pergerakan di pantauan kameranya ya. Oke, di sini kita bisa langsung nonaktifkan saja di sini. Oke, seperti itu. Jadi ada notifikasi yang masuk di handphone kita ya, jika ada sebuah pergerakan. Oke, jadi mungkin segitu saja yang bisa saya share dari awal video ini, yaitu unboxing kameranya, kemudian setting kameranya, dan bagaimana hasilnya. Bagi saya kamera ini adalah kamera yang sangat rekomendasikan untuk kita miliki, karena dengan adanya modal 170.000 saja kita sudah bisa memiliki sebuah IP kamera yang canggih ya, yang memiliki banyak fitur-fitur yang canggih. Nah, biasanya kebanyakan kalau produk Cina seperti ini kan kualitasnya biasa-biasa saja ya, atau bisa dikatakan kualitasnya buruk. Tapi sebenarnya IP kamera ini saya sudah sempat beli di awal tahun 2017 ya. Jadi sudah 3 tahun kamera IP yang sudah saya beli duluan itu sampai sekarang pun masih berfungsi dengan baik. Jadi bisa saya katakan bahwa IP kamera ini kualitasnya juga baik gitu. Padahal sudah pernah jatuh juga kamera yang saya beli itu ya, yang kamera ini juga itu.
Jadi sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin memiliki IP kamera. Jadi kalian tinggal beli ini saja dengan harga 170.000 sudah mendapatkan fitur yang sangat canggih. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebagai penutup, jangan lupa kembali saya ingatkan bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama bisa berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Muncang Bicara. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.